Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Afi Rahman, NIM 03021282025067, berasal dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika dan sistem filsafat. Sebelum kita jauh lebih dalam, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian etika. Untuk mengerti apa makna Pancasila sebagai sistem etika, pertama kita harus tahu dulu konsep pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Poin ke-1 yaitu pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang artinya tempat tinggal, yang biasa pada rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Kemudian, ada 3 aliran besar etika. Yang pertama, teleologis. Yang kedua, deontologis. Dan yang ketiga, teori keutamaan. Kita akan bahas dan bedah satu persatu tentang 3 teori ini. Kemudian kita masuk di bagian aliran etika. Ada 3 aliran etika. Yang pertama, aliran teleologis. Etika teleologis adalah teori menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai suatu tindakan yang tidak etis. Kita ambil contoh Pablo Escobar, seorang pengedar atau gembong narkoba terbesar di Kolombia saat itu. Dia menjual obat-obat terlarang, khususnya di daerah Miami, Amerika Serikat. Uangnya dia bagikan kepada penduduk di Kolombia. Jadi ekonomi penduduk di Kolombia sangat terbantu. Sampai-sampai saat itu dia dijuluki sebagai Robin Hood from Medellin. Namun hasil dari tindakan tersebut, kita lihat banyak warga Miami yang meninggal overdosis. Nah, itu termasuk salah satu etika teleologis, yang mana hasil dari suatu perbuatan menentukan nilai kebenaran atau kesalahan yang terdapat pada perilaku orang tersebut. Kemudian yang kedua, aliran deontologis. Ada teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya. Kebenaran moral atau hal kelayakan, kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian, yang ketiga yaitu teori keutamaan. Adalah disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia bertingkah laku baik secara moral. Contoh, kebijaksanaan
Misalnya merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang mengambil keputusan yang tepat dalam setiap situasi. Keadilan adalah keutamaan lain yang membuat seseorang selalu memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya. Etika Pancasila tidak memposisikan diri, berbeda dengan aliran-aliran yang saya sebutkan tadi. Namun, etika Pancasila merangkum dari ketiga aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik ataupun buruk suatu perilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, namun harus sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika, di samping menjadi way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk menjadi pedoman ataupun tuntunan bagi setiap warga negara dalam bersikap dan berperilaku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga bisa menampilkan spiritualitas dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, kita masuk di Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Arab atau falsafah. Kalau di Inggris itu filosofi, yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Dahulu seseorang filsuf dan ahli matematika juga, Pythagoras, pernah ditanya oleh seseorang, "Apakah Anda seorang bijaksana?" Dengan rendah hati, Pythagoras menjawab, "Aku hanyalah seorang filosofia," yaitu orang yang cinta akan pengetahuan. Kata filosofia ini merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat atau kearifan dan juga pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat atau mencintai pengetahuan, seperti yang dikatakan oleh Pythagoras. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dari isi pembentukan Pancasila atau pembentukan ideologi Pancasila. Kemudian kalau kita benah dari 5 dasar yang ada dalam Pancasila, yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Membahas Pancasila sebagai sistem filsafat berarti mengungkapkan kebenaran bahwa nilai-nilai Pancasila bukan saja ditujukan kepada bangsa Indonesia, namun kepada umat manusia pada umumnya. Karena nilai-nilai yang ada Pancasila merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi, yang harusnya bukan saja dijunjung oleh rakyat Indonesia, namun oleh semua umat manusia di dunia ini.